siang untuk kita semua. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu di sini. Sebelum kita memulai kegiatan diseminasi saya, kita membukanya dengan doa. Saya langsung memimpinnya. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga Engkau boleh mengumpulkan kami kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Saat ini kami mau mengikuti kegiatan diseminasi bersama-sama. Kami mohon sertailah dan tuntunlah kami agar dalam mengikuti kegiatan ini semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat! Oke, mudah-mudahan kita juga masih semangat di siang hari ini. Ya teman-teman, jadi saya melakukan diseminasi ya, jadi pengimpasan apa yang saya sudah pelajari, materi yang saya sudah pelajari, yaitu tentang budaya positif. Sebagai guru itu diibaratkan seperti seorang petani, teman-teman. Jadi seorang petani itu dia yang bertugas menabur benih yang mau ditanam, misalnya padi. Nah, tanaman seperti padi itu dikasih benihnya, bibitnya. Bibit itu adalah siswa, murid-murid kita. Sedangkan petani itu diibaratkan seperti kita seorang guru. Nah, tugas dari petani itu adalah menanam kemudian merawatnya untuk bertumbuh dan berkembang dari benih tersebut. Walaupun benih yang dikasih atau didapatkan itu yang baik ataupun yang tidak baik, tetapi bagaimana cara petani tersebut merawatnya sehingga dia bisa bertumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang subur. Nah, kalau tanaman yang subur berarti dia juga harus mengelola tanahnya, tanah dan lingkungan, misalnya diberi pupuk. Nah, kalau tanah kita ibaratkan dengan sekolah. Kalau tanaman itu tumbuh subur, maka dia ada berbagai faktor tidak baik, tetapi nanti dia bisa tumbuh dengan subur. Tergantung dari bagaimana seorang petani tadi memperlakukan bibit tersebut. Begitu juga dengan kita guru di sekolah ya. Walaupun siswa itu dari awalnya bibit yang kurang baik, tetapi ketika kita merawat, menuntun dia, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter baik. Tetapi kalau seandainya orang petani itu diibaratkan dengan seorang guru, sedangkan bibit itu diibaratkan dengan seorang murid, dan tanah itu diarahkan dengan sekolah atau tempat lingkungan dia berada. Oke, jadi untuk budaya positif ini, kalau kita di sekolah di sini sudah banyak sekali budaya positif, artinya kebiasaan-kebiasaan yang muncul di dalam lingkungan sekolah, di mana dia bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak untuk bisa belajar. Nah, kebiasaan yang pertama mungkin di sekolah kita pada pagi hari itu teman-teman yang guru piket sudah berdiri di depan gerbang menjemput anak-anak yang datang. Ada nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi tadi kalau kita di sekolah ini yang pertama tadi sudah membiasakan ada 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian guru hendaknya mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Nah, kalau kita sudah menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan menyenangkan, maka murid itu akan menunjukkan karakter yang baik dan memiliki budaya positif. Kemudian agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini ada 2, 4, 6, 8 ya. Ada 8 komponen inti budaya positif yang akan saya jelaskan hari ini. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang
kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi nanti saya akan menyita waktu Bapak Ibu 1 jam atau berapa jam, saya usahakan secepatnya supaya saya kemas menjadi satu yang bisa dibawa pulang sebagai bekal untuk kita terapkan nanti di sekolah. Oke, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kalau perubahan paradigma belajar itu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi dia merancang pembelajaran budaya positif diawali dengan adanya perubahan tentang teori kontrol. Sebagai pendidik, kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku sesuai dengan harapan guru. Dengan adanya kontrol dari guru, maka akan terjadinya keselarasan yang seimbang, akan terciptanya budaya positif. Kemudian yang berikut, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mungkin bisa dilihat di slide positif. Nah, kalau kita sudah menumbuhkan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang tenang, maka nanti akan muncul yang namanya disiplin positif. Kalau disiplin itu mungkin kita di sini berpikir bahwa disiplin itu adalah suatu hukuman. Anak harus disiplin. Kalau tidak disiplin maka akan diberi suatu hukuman. Atau disiplin di sini adalah suatu peraturan yang harus ditaati dan benar-benar harus dilaksanakan. Sedangkan kalau tidak ditaati atau dilanggar maka siswa tersebut akan mendapatkan hukuman. Nah, kalau disiplin positif itu dia merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi teman-teman mungkin selama ini kita berpikir bahwa gini, anak yang tidak disiplin maka kita kasih hukuman. Atau untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka kita memberikan penghargaan atau hadiah, berupa hadiah kepada siswa-siswi. Misalnya, oh ya, kalau anak menjawab benar atau mengerjakan soal nilainya 100, ibu akan kasih 100.000. Misalnya seperti itu. Nah, penghargaan seperti itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kenapa tidak boleh dilakukan? Karena ketika kita memberikan penghargaan, maka anak itu dia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan ketika tidak dikasih penghargaan, dia tidak akan melakukan sesuatu yang bukan dia inginkan. Jadi apa yang dia lakukan itu bukan muncul dari dalam dirinya, bukan motivasi intrinsik, tetapi dari motivasi eksternal, dari luar, motivasi dari luar. Nah, ketika penghargaan itu tidak diberikan, dia tidak akan melakukan apa yang dia mau. Kemudian yang berikut, disiplin positif. Jadi disiplin itu bukan suatu ancaman atau hukuman, tetapi di mana anak-anak dilatih untuk bisa menunjukkan karakter. Yang berikut ada nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ada beberapa sifat positif manusia. Nilai kebajikan itu mulai dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini tidak asing lagi. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus diterapkan. Nah, sekolah kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka sudah 2 tahun ya. Berarti sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 elemennya itu bisa dilihat di slide. Ada beriman dan bertakwa sampai bernalar kritis. Yang pertama nilai kebajikan. Kemudian ada yang kedua Ibo Primary Years Program. Jadi ini program untuk anak 3-12 tahun itu bisa diterapkan di tingkatan kita. Itu ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, percaya diri, dan komitmen. Jadi ini bisa diterapkan siswa di sekolah. Kemudian yang berikut ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, tadi adalah nilai
nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan siswa di sekolah. Kita bisa melihat dari kepribadian siswa. Yang berikut ada kebutuhan dasar manusia. Kalau kita sebagai manusia, kita pasti memiliki kebutuhan dasar. Misalnya kalau di pelajaran IPS kita lihat ada sandang, pangan, papan ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup, dari kebutuhan dasar ini nanti kita bisa lihat pada siswa kebutuhan mereka apa di sekolah, dari tindakan-tindakan atau sikap-sikap yang mereka lakukan. Misalnya kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup adalah kita yang pertama adalah mungkin makan. Mungkin jam sekarang juga kita punya kebutuhan ini belum terpenuhi ya. Tetapi masih bisa kebutuhan bertahan hidup. Misalnya contoh yang ini di kelas. Nah, di kelas ini ada seorang siswa, misalnya Edo ini dia suka mengambil makanan teman punya dalam tas. Setiap teman membawa makanan atau bekal dari rumah, dia selalu mengambilnya. Nah, ketika ditanya, pasti berbagai macam jawaban yang akan dia berikan kepada kita. Salah satunya adalah mungkin ibu saya lapar karena tadi pagi saya belum sarapan di rumah. Nah, itu adalah kebutuhan yang pertama yang belum terpenuhi di rumah, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Nah, ini banyak kita temui juga di sekolah kita. Banyak anak-anak yang kurang cinta dan kasih sayang mungkin di rumahnya, maka mereka menunjukkan sikap-sikap yang kurang bagus di sekolah karena mereka mau mendapatkan perhatian dari seorang guru berupa cinta dan kasih sayang. Jadi mereka membutuhkan perhatian lebih. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan ini mungkin siswa tersebut ingin bebas. Dia tidak ingin dikekang ataupun diperlakukan seperti misalnya anak pinggir di dalam. Jadi semuanya terkontrol. Melakukan sesuatu ini tidak bisa, itu tidak boleh. Nah, jadi dia ingin kebebasan. Yang berikut adalah kesenangan. Jadi misalnya tadi kalau Edo mengambil makanan teman, kalau ditanya mungkin salah satu dia senang. Saya senang ganggu si Ati karena dia saya suka ganggu supaya dia menangis, atau saya senang mengganggunya. Itu dia hanya untuk bersenang-senang saja. Atau misalnya anak yang mengerjakan PR atau nakal, ditanya karena mungkin dia ingin melakukan kesenangan. Yang berikut adalah kekuasaan. Dari yang ini kekuasaan ini dia melakukan segala sesuatu seenaknya dia. Nah, kalau tipe-tipe orang seperti ini, maka dia merupakan tipe-tipe yang menjadi seorang yang mau menjadi pemimpin yang ingin berkuasa. Nah, itu seperti di dalam kelas dia mau menguasai teman-temannya di dalam kelas. Jadi dia melakukan segala sesuatu itu seenak dia, sesuka dia. Yang berikut dari motivasi tadi kita lihat yang berikut motivasi perilaku manusia. Yang pertama dari 5 motivasi tadi itu tujuan dia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang ketiga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi itu ada 2, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu dia berasal dari dalam diri. Nah, itu yang diharapkan kepada peserta didik. Jadi muncul dari dalam dirinya. Jadi dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seharusnya itu yang kita harus kembangkan kepada anak-anak. Sedangkan kalau motivasi ekstrinsik seperti tadi, ingin mendapatkan imbalan tadi berupa penghargaan dari orang lain atau hadiah, atau yang berikut dia lakukan, dia kerja tugas itu karena bukan dari kemauan diri sendiri, tetapi karena dia takut hukuman. Kalau dia tidak kerja tugas pasti besok dihukum oleh guru mata pelajarannya. Nah, jadi itu karena motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Atau saya kerja PR dapat nilai 100 supaya saya diberikan hadiah oleh guru. Jadi motivasi dari luar. Sedangkan motivasi yang diharapkan itu adalah motivasi intrinsik, jadi dari dalam diri sendiri. Muncul keinginan dari dalam diri sendiri,
kemauan sendiri, saya harus mengerjakan PR supaya saya bisa tahu. Itu yang diharapkan. Oke, lanjut lagi. Yang berikut ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini materi yang ketiga. Yang pertama hukuman. Jadi di sekolah itu kalau hukuman ini tidak asing lagi dengan kita ya. Segala sesuatu yang anak tidak lakukan pasti hukuman. Nah, kemudian ada juga konsekuensi dan ada juga restitusi. Nah, kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba saja. Misalnya anak pagi datang kalau terlambat, misalnya dikasih hukuman, atau misalnya tidak mengerjakan tugas, pasti diberi hukuman. Misalnya coba berlutut di depan kelas atau apa. Itu dia tidak direncanakan, tetapi dia muncul secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian dia hanya bersifat satu arah saja, perintah dari gurunya. Tidak ada kesepakatan bersama. Kalau tidak kerja tugas berarti guru yang kasih hukuman. Kemudian dia berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik mungkin dipukul 1 kali, ditampar, sedangkan psikis itu mungkin dengan kata-kata. Jadi kadang kita hanya tidak pukul, tapi dengan kata-kata juga ada menimbulkan bekas perasaan di dalam diri siswa. Kemudian yang berikut ada konsekuensinya. Nah, kalau konsekuensi ini berarti dia terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi misalnya kita di dalam kelas, besok tugasnya dikumpul. Kalau tidak kumpul, maka misalnya kamu harus berkeliling lapangan 10 kali. Disepakati atau tidak? Mungkin dari kita pernah melakukan seperti itu ya. Sepakat, nah kalau sepakat berarti besok tidak kerja keliling lapangan. Nah itu yang namanya konsekuensi. Kemudian konsekuensi walaupun kita sepakat, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Mereka akan tidak nyaman menerima konsekuensi yang diberikan oleh guru. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, jadi dia yang memonitor siswanya. Sedangkan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang ketiga ini yang diharapkan, restitusi. Jadi setelah siswa membuat satu kesalahan, kita berusaha untuk menciptakan kondisi memperbaiki kesalahannya dan bagaimana bersama-sama mencari solusi atas permasalahan tersebut. Nanti lebih jelasnya sebentar di materi segitiga restitusi. Oke, lanjut. Masuk materi baru ya. Ini 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi. Karena waktu kalau tidak saya putarkan videonya, tapi ini berhubung sudah siang, teman-teman juga sudah kebutuhan dasar tadi belum terpenuhi. Maka saya lanjut saja. Oke, ada 5 posisi kontrol guru di sini. Nanti saya tidak bertanya teman-teman ya, tapi kita dalam diri kita merefleksikan. Selama ini saya menempatkan diri saya di posisi mana? Oke, ada 5 posisi. Yang pertama ini adalah posisi penghukum. Ada posisi penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, posisi sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Ini saya tidak bisa memutarkan. Nanti di lain kesempatan saya bisa berkolaborasi dengan Ibu Rolin, bisa memutarkan video ini. Oke, yang pertama kita lihat posisi yang pertama. Menurut seorang ahli yang bernama Dian Gozan, dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama itu adalah penghukum. Jadi penghukum ini kita sebagai guru itu tipenya hanya menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kita menghukum siswa dengan fisik memukul ataupun verbal dengan kata-kata. Nah, guru yang menerapkan posisi penghukum itu dia akan berkata, salah satu contoh ya, patuhi aturan saya atau awas. Atau misalnya, kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai, bisa mengerjakan tugas. Atau siswa di video itu, misalnya siswa yang terlambat, itu datang langsung ditanya, siswa tanya, Adi, kenapa kamu terlambat? Setiap hari kau terlambat saja. Kau apa saja di rumah? Dengan nada yang
kemungkinan murid tersebut akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Mungkin dia dendam dengan kita. Oh ini sih bapak ini dia kalau saya salah dia selalu hukum saya seperti ini. Maka muncul sifat atau sikap dan dalam diri itu dia bisa marah ataupun mendendam, marah dan dia melakukan hal-hal yang mungkin di luar dugaan. Jadi mungkin seperti tadi Pak Karni punya sadar motor dengan menyampaikan, atau mungkin Pak, ini salah satu contoh saja ya Pak Karni ya, jangan sampai siswa oh ini Pak Karni dia selalu pukul saya, dia sudah ada motor sebenarnya saya lolos dia punya ban saja, dia punya sadar yang saya kasih besar saja, dan dia menendam dan dia bersifat agresif, apapun dia bisa lakukan tanpa melihat imbasnya. Kemudian bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut dia akan mencoret-coret. Jadi dia ketika kita marah ke depan, kenapa kamu tidak kerja tugas begini pukul. Nanti dia pulang ke tempat duduknya, dia tidak akan konsentrasi lagi. Mungkin dia duduk dan menulis, menggambar. Mungkin nanti kita bisa perhatikan di kelas. Mungkin ada salah satu siswa yang mungkin seperti itu. Kemudian yang berikut melihat motor atau mobil bapak ibu dan akan menggores tersebut dengan paku ya. Ini sudah fakta ya. Faktanya Pak Karni. Jadi mungkin di sini salah satu sikap yang diambil tadi mungkin Pak Karni ini di posisi penghukum. Jadi salah satu contoh ya. Oke, itu yang pertama untuk penghukum. Bisa ya teman-teman? Oke, yang kedua, posisi guru itu dia menempatkan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu dia akan bersuara lembut, dia masih bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Bisa kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Atau misalnya di kelas, ini karena keterbatasan waktu maka saya tidak kasih contoh kasusnya. Misalnya di kelas, misalnya mata pelajaran, saya kasih contoh saja ya, mata pelajarannya PKN Pak Janu. Tetapi waktu itu hari itu Pak Janu berhalangan hadir, jadi meminta guru mapel yang serumpun yang sama, misalnya Ibu Lala yang masuk ke kelas mengajar tersebut. Nah kalau kita masuk di kelas yang tidak biasanya kita ngajar, maka mungkin kita juga akan merasa lain atau siswa-siswi di dalam kelas itu tidak terbiasa dengan kita. Nah, jadi pada saat Ibu Lala menjelaskan, mungkin ada beberapa anak itu mereka duduk bercerita. Nah, ketika ditanya mereka tidak gubris apa yang disampaikan oleh Ibu Lala. Makanya Ibu Lala menyampaikan, ayo disuruh kerja tugas, mereka tidak akan kerja, mereka asik cerita. Jadi Ibu Lala ini dia berkata kepada dua siswa ini, misalnya, ayolah dikerja, tolong dikerja tugasnya ya, kalau tidak nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Jadi dia merasa bahwa posisinya merasa bersalah, kalau kamu tidak kerja nanti ibu akan dimarahi kepala sekolah, karena ibu tidak masuk dalam kelas, nanti kelasnya kosong, ibu terpaksa ibu masuk. Nah kalau kamu tidak kerja, ibu kepala sekolah lewat, dia lihat pasti dia marah ibu. Nah di sini seolah gurunya itu menempatkan posisinya dia yang merasa bersalah. Kemudian murid yang akan merasa bersalah, merasa menjadi orang yang gagal. Dia tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi karena ibunya memelas, bicara agak lembut tadi, maka mereka karena kasihan dengan ibu tadi, karena takut dimarahi dengan kepala sekolah, maka mereka mengerjakan. Jadi karena kalau mereka tidak kerja, mereka tidak bisa membahagiakan Ibu Lala. Makanya mereka terpaksa mengerjakan tanpa kemauan dari dalam dirinya. Kemudian murid menahan perasaan, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah posisi teman. Nah, kalau posisi teman di sini saya lihat mungkin kebanyakan di balik kelas. Mudah-mudahan tidak semua balik kelas ya. Hanya kasih contoh saja. Posisi teman ini, guru menempatkan dirinya sebagai teman dengan siswa yang melakukan kesalahan ini. Jadi dia berbicara juga seperti seorang teman. Jadi misalnya dia tidak akan menyakiti murid tersebut.
Jadi walaupun dia sekali misalnya terlambat, nanti misalnya wali kelasnya datang, kemudian raut wajahnya juga seperti seolah dengan teman, bisa kasih humor, kemudian dia akan mengatakan misalnya, ayolah bantu ibu. Ya sudah, ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bereskan. Misalnya sementara kerja, dia sudah masuk saja. Misalnya dia terlambat, disuruh kerja, kemudian jam pertama ada ulangan, dan nanti guru ini atau guru pikirnya datang, tidak usah, nanti ibu yang lanjut saja, biar kau masuk saja. Itu adalah posisi seorang guru, yaitu posisi teman. Hasilnya, murid itu akan merasa senang karena walaupun saya buat kesalahan, tapi saya tidak dimarahi karena guru ini baik sekali dengan saya. Dia menganggap saya sebagai seorang teman. Nah, tetapi salah satu efek negatifnya adalah murid tersebut mungkin dia hanya bisa ikuti kemauan dari guru yang tadi dianggap teman tadi. Ketika guru lain yang menyuruhnya, dia tidak akan mau. Nah, ketika dia membuat suatu kesalahan, pasti yang dicari adalah guru tersebut yang dianggap sebagai teman. Dan dia merasa lebih dekat. Jadi mungkin lebih dekat di sini wali kelas lah, saya kasih contoh. Jadi murid itu akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh itu adalah guru tersebut. Jadi guru tadi kalau dia suruh, maka dia akan ikuti apapun yang disuruh oleh guru tersebut. Tapi ketika guru lain yang menyuruhnya, saya tidak akan mau. Itu ketika kita menempatkan kita sebagai posisi teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini dia hanya memantau saja, dia hanya mengawasi saja. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jadi dia hanya mengawasi anak-anak yang berbuat salah. Jadi misalnya guru berkata, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga masih formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Jam berapa kita masuk sekolah? Misalnya dia menjawab, tahu Pak, jam 6.50 kita apel. Nah, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Oke, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi dia posisi pemantau, tetapi dia juga menyuruh siswa tersebut untuk melakukan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatannya. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kalau terlambat, misalnya kesepakatan mereka, kalau terlambat berarti dia harus mengerjakan tugasnya di dalam kelas. Dia tahu konsekuensinya. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau menjadi marah, membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas. Jadi walaupun guru berbicara itu tidak dengan kasar, tetapi siswa tersebut masih merasa tertekan karena walaupun dia tidak marah, tetapi pada saat jam istirahat saya harus di luar kelas, boleh ke kantin bermain dengan teman-teman, tetapi saya harus mengurung diri di dalam kelas menyelesaikan tugas-tugas saya. Itu dia sebagai posisi pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini dia merupakan posisi yang mendukung murid melakukan restitusi, penyelesaian masalah, dan mendorong murid untuk menemukan motivasi internalnya, motivasi dari dalam dirinya. Salah satu posisi manajer ini yang perlu diterapkan di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru nanti kita bisa mencoba untuk menempatkan posisi. Dari 5 posisi ini kita berusaha untuk menjadi di posisi manajer. Jadi posisi manajer ini yang diharapkan. Nah, bagaimana kita menerapkan posisi manajer? Kita akan melakukan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi teman-teman mungkin sudah belajar juga tentang segitiga restitusi. Di PMM juga sudah ada materinya. Nah, di sini seorang manajer itu dia akan menanyakan apa yang kita yakini. Kita kembali ke keyakinan kelas. Kemudian posisi manajer itu suara gurunya itu benar-benar tulus. Jadi dia akan menerapkan yang nanti namanya segitiga restitusi. Jadi dia menanyakan permasalahannya, misalnya dia salah, kita panggil siswa tersebut. Kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu? Misalnya, oh saya tidak tahu. Oh tadi ibu mendengar laporan dari guru piket bahwa sudah selama 1 minggu ini sudah terlambat 5 kali. Nah, kita yang pertama nanti sebenarnya kalian di langkah restitusinya. Jadi di sini kita menanyakan alasannya,
kemudian kita bersama-sama mencari solusi untuk keluar dari masalah tersebut. Itu yang dinamakan dengan posisi manajer. Oke, posisi manajer ini nanti dia akan menanyakan juga keyakinan kelasnya. Jadi yang di sini nanti tugas kita untuk kita pelajaran baru itu kita bersama-sama harus membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas, biasanya Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas di dalam kelas, Pak? Sudah. Oke. Kenapa kita harus menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Jadi peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda ya, teman-teman. Kalau peraturan itu berarti kita melakukan suatu menerbitkan suatu peraturan itu berpihak pada satu arah saja. Maka peraturan tersebut harus wajib dilakukan oleh siswa atau diikuti dan ditaati. Jika dia melanggarnya, maka dia akan menerima hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau keyakinan kelas itu dia merupakan pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap berperilaku di dalam kelas. Jadi sebelum kita menerapkan posisi manajer, maka langkah yang pertama kita harus membuat keyakinan kelas. Untuk menciptakan suasana kondusif dalam kelas, yang pertama kita lakukan adalah keyakinan kelas. Jadi mungkin nanti di tahun ajaran baru, setiap kelas kita masuk, kita harus membuat keyakinan kelas. Bersama-sama dengan siswa menyepakati apa saja yang menjadi keyakinan kelas untuk ditaati bersama. Oke, langkah untuk menentukan keyakinan kelas, saya rasa teman-teman sudah tahu ya. Jadi dia bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan umum, kemudian keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat atau pernyataan yang positif, bukan negatif ya. Misalnya dilarang buang sampah sembarangan, itu bukan salah satu keyakinan kelas, tapi kita harus mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Itu nanti disepakati menjadi kesepakatan kelas. Ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, maka seluruh warga kelas tadi menaati dan mengikuti aturan yang sudah keyakinan telah disepakati bersama. Nah, ketika keyakinan itu dibuat, maka kelas tersebut akan terasa nyaman. Oke, setelah keyakinan kelas dibuat, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu penyelesaian masalah yang penyelesaian masalah. Misalnya siswa tersebut melakukan kesalahan, maka salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada tiga bagian. Yang pertama itu dia menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitasnya dulu. Ketika selesai menstabilkan identitas, maka yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, salah satu contoh, jadi ini kemarin melakukan lokakarya kedua itu kami praktekkan segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitasnya. Misalnya dikasih kasus ya, contoh misalnya siswa yang lambat atau misalnya menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan hari yang ditentukan. Kita memanggil dia, kita berhadapan dengan siswa tersebut dan kita melakukan menstabilkan identitasnya dulu. Ketika kita panggil, kau terlambat atau tidak pakai sepatu sesuai dengan kami, pasti berlutut di sini. Maka dia punya identitasnya itu sudah merasa bersalah, maka dia punya mental itu sudah down, sudah turun. Berarti kita panggil dia dan kita tanya, kenapa? Kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu? Misalnya, oh saya tidak tahu ibu. Atau misalnya, kalau dia terlambat, berarti kalau kita panggil langsung di depan pasti dia akan tahu. Tapi ketika kita panggil pada saat jam istirahat, begitu mungkin dia tidak tahu. Jadi saya kasih contoh kasus yang pertama, misalnya dia terlambat ke sekolah, jadi kita panggil. Misalnya